Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu mata pelajaran IPS. Materi hari ini adalah yang akan saya bahas KD 3.2 dan 4.2. Nah, mari kita mulai sebelumnya dengan membaca doa mau belajar. Untuk mengawalinya, kita ingat-ingat kembali, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Sebelum Ustazah memulai pembahasannya, Ustazah ingin tahu dulu, apa itu interaksi? Nah, dulu di semester ganjil sudah Ustazah jelaskan, kita sudah bahas tentang arti dari interaksi. Nah, di sini, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Nah, jika kita melihat pada gambar tersebut, itu ada gambar seorang Pak Tani sedang membajak sawahnya dengan menggunakan dua sapi. Nah, di situ ada keterkaitan dua interaksi, yaitu interaksi antara aktivitas manusia dengan alam atau lingkungan alam. Interaksi yang dilakukan oleh manusia itu apa saja? Yaitu mereka melakukan kegiatan membajak sawah. Ya, kegiatan membajak sawah. Interaksi lingkungan alamnya itu apa ya? Nah, di situ ada sawah. Nah, sawah dengan kondisi di mana akan diolah menjadi suatu persawahan yang akan ditanami padi. Nah, di situ muncul ya dua interaksi ya, manusia dengan lingkungan alam. Di situ Ustazah ulangi lagi, ada aktivitas manusia sedang membajak sawah dengan interaksinya dengan lingkungan alam yaitu sawah. Coba kalian berikan contohnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam atau lingkungan alam dengan manusia ya. Apa ya contohnya ya? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita lanjut lagi. Lalu apa ya pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan? Apa ya? Nah, di sini ada dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Contoh Ustazah buat di sebuah perkebunan perkebunan kelapa sawit. Nah, di situ dampak interaksi manusia dengan lingkungannya itu apa saja? Yang pertama dampak positifnya. Nah, karena di situ ada perkebunan kelapa sawit, dampak positifnya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti membangun akses jalan, pertokoan, dan yang lain-lain. Selain itu juga memberikan pendapatan penduduk sehingga mereka bisa mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaan mereka. Selain itu ada lagi dibangunnya sarana dan prasarana. Contohnya untuk mengangkut kelapa sawit, otomatis kan dibutuhkan sarana atau armada seperti tosa, seperti apa lagi ya, truk. Nah, banyak ya untuk mengangkut kelapa sawit. Nah, selain itu dampak negatifnya apa saja di situ? Yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena hanya dibudidayakan cuma satu tanaman saja, yaitu kelapa sawit. Jadi tidak ada banyak tanaman di situ. Jadi yang dibudidayakan cuma satu. Nah, yang kedua, selain itu berkurangnya habitat hewan asli penghuni hutan. Nah, di situ kita tidak akan bisa menemukan hewan yang biasa kita temui di hutan.
ya. Selain itu juga berkurangnya sumber daya air. Karena kalau perkebunan kelapa sawit itu tentunya perkebunan yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Biasanya di tempat yang kering. Sehingga kita akan tahu di situ bahwa dampak negatifnya selain itu sumber daya air akan berkurang. Nah, tentunya kalian sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut. Lalu, seperti apakah aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial? Nah, manusia merupakan makhluk sosial. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan, saling bekerja sama, saling tolong menolong, dan kita juga harus melakukan interaksi, komunikasi dengan sesama yang lain. Nah, manusia merupakan makhluk sosial sehingga dia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, yaitu baik di lingkungan alam maupun sosial. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Apa saja itu ya? Nah, saya akan berikan contoh pengaruhnya aktivitas masyarakat dengan lingkungan sosial. Kerja bakti. Nah, misalkan kerja bakti membangun jembatan di daerah desa. Selain itu ada juga gotong royong membersihkan selokan atau lingkungan sekitar. Nah, itu ya. Selain itu ada lagi interaksi jika misalkan ada kegiatan kayak poskamling, posyandu. Nah, di situ juga melibatkan aktivitas masyarakat sehingga rasa sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya saling menyatu. Nah, kalian bisa tidak memberikan contoh aktivitas masyarakat yang lainnya dalam lingkungan sosial? Coba kalian cari di lingkungan sekitar rumah kalian atau berdasarkan pengalaman kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini adalah kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah interaksi. Nah, interaksi lagi ya. Interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Nah, coba kalau kalian ingat-ingat waktu semester ganjil, bisa nggak kalian memberikan satu saja contoh interaksi antar individu atau interaksi antar kelompok? Nah, kalau kita lihat di gambar tersebut, di situ adalah lingkungan pasar ya. Di situ ada lingkungan pasar, ada kegiatan aktivitas ekonomi. Apa itu aktivitas ekonominya? Ya, aktivitasnya adalah jual beli. Di situ ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, juga ada barang yang dibeli. Tentunya kalau mereka membeli atau menjual barang, otomatis yang alat perantara pertukaran atau untuk membeli barang tersebut kita memakai apa? Iya, memakai uang, alat tukarnya. Nah, di situ ada interaksi ya. Nah, di situ ada dua perempuan, dua ibu-ibu ya. Di situ melakukan interaksi jual beli, tawar menawar barang. Nah, itu adalah interaksi antar individu. Yang saat penjual menawarkan jualannya atau menawarkan barangnya kepada pembeli. Sedangkan pembeli melakukan menawar harga untuk barang yang dibeli. Akhirnya mereka menimbulkan suatu interaksi percakapan. Nah, itu adalah salah satu contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, coba kalian cari lagi apa ya interaksi dalam kegiatan sosial budaya. Nah, budaya
Kalau kita ingat-ingat kalau budaya, di situ ada kegiatan lomba tari. Nah, biasanya ada event-event lomba kegiatan seni. Nah, di situ juga ada kegiatan interaksi antara individu atau antar kelompok. Nah, kalian bisa cari contoh-contoh yang lain ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Nah, jika kalian mengingat lagi, dataran rendah itu meliputi daerah apa saja ya? Ya, sawah, apalagi pantai. Nah, coba kita sekarang bahas dulu seperti apa sih kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jika kita melihat poin yang kedua, dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Nah, kalau lihat poin 2, menurut kalian itu arahnya kemana ya? Ya, arahnya ke pertanian, yaitu sawah ya. Nah, di situ kita akan melihat berbagai aktivitas petani atau masyarakat melakukan kegiatan ekonomi hasil sawahnya, melakukan apa saja ya itu. Kita lihat ya. Nah, di bawah itu ada gambar petani sawah dan juga petani laut atau nelayan. Nah, di dataran rendah itu kita akan membahas 2 bidang ekonomi, yaitu pertanian dan perikanan. Nah, kita simak yang nelayan dulu. Kalian bisa melihat di dataran rendah, yaitu daerah pantai atau laut. Di situ banyak sekali sekelompok masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara menangkap ikan kemudian dijual ke pasar ikan. Itu adalah sebuah interaksi untuk pembangunan pada bidang ekonomi. Selanjutnya, untuk para petani menanam tanamannya atau padinya dengan memanfaatkan lahan yang subur. Seperti mereka menanam padi, jagung, atau sayuran. Lalu kegiatan bidang ekonominya apa? Dari hasil pertanian tersebut mereka akan menjualnya ke pasar sayur atau ke pasar tradisional. Nah, disitulah kedua pekerjaan tersebut, pertanian dan perikanan, akan membantu memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat petani dan juga nelayan. Oke, sudah paham ya anak-anak? Baik, kita lanjut. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Setelah kita membahas tadi di dataran rendah, kita sekarang akan membahas di daerah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu daerah mana ya? Pegunungan, apalagi gunung, bukit, dan lain-lain. Oke, sekarang Ustazah akan membahas ya. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi, pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Tentunya daerah pegunungan pasti subur ya. Nah, apa saja tuh aktivitas ekonomi masyarakat dataran tinggi? Nah, di situ kalau di dataran tinggi itu lebih cocok untuk kegiatan perkebunan dan peternakan. Nah, sekarang kalau kalian pergi ke dataran tinggi atau daerah Bromo atau Krucil atau Bremi,
Nah, kalian pasti kalau ke daerah Bromo itu kalian pasti kalau mau ke sana di sekitar pinggir jalan pegunungan lereng. Nah, lereng pegunungan. Nah, di situ kalian akan melihat berbagai tanaman yang ditanam di daerah perkebunan tersebut. Nah, apa saja itu? Ada yang mereka menanam wortel, kubis atau kol, atau menanam stroberi, menanam sayur-sayuran yang cocok di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Selain itu juga kalau kalian pergi ke daerah Tiris, di situ kalian juga bisa melihat tanaman-tanaman perkebunan seperti kebun teh, apalagi ya, kebun kopi. Nah, dan tanaman-tanaman yang lain, tanaman buah-buahan yang cocok di daerah pegunungan. Kenapa? Karena di daerah pegunungan itu memiliki suhu yang dingin, yang cocok untuk tanaman-tanaman tersebut. Selain itu juga memiliki kandungan tanah humus yang subur. Kalian bisa memberikan berbagai contoh ya, seperti apa itu yang pernah kalian lihat di daerah dataran tinggi. Oh iya, pernah nggak kalian kalau ke Krucil, di situ juga ada peternakan. Peternakan apa? Pasti kalau kalian tahu susu sapi perah ya yang ada di Krucil. Nah, di situ juga cocok untuk peternakan sapi perah susu. Nah, di situ kegiatannya bisa menghasilkan susu segar, yogurt, dan juga berbagai macam olahan susu. Nah, para peternak sapi di situ sangat memungkinkan untuk melakukan kegiatan peternakan sapi, sehingga dapat membantu kegiatan perekonomian mereka di daerah dataran tinggi. Nah, itu ada gambar interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi, terutama profesi apa itu ya? Oh, mereka para ibu-ibu tersebut melakukan kegiatan petik daun teh. Kalau kalian lihat gambar tersebut tuh ada di daerah mana ya? Nah, iya, berada di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Siapa yang sudah pernah ke kebun teh? Nah, pasti di daerah situ hawanya sejuk ya, hijau, segar, dan banyak sekali kegiatan perkebunan yang cocok ditanam di daerah pegunungan. Contohnya di situ ada teh ya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Jadi sumber daya alam itu sangat mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi mereka. Nah, setelah Ustadzah bahas tentang kegiatan ekonomi manusia, baik itu di dataran rendah maupun di dataran tinggi, kalian bisa tahu perbedaannya dan bagaimana cara kalian untuk menginteraksikan diri kalian dengan lingkungan tersebut. Nah, kapan-kapan kalau misalkan kita kalau sudah corona sudah hilang, kapan-kapan kita bisa jalan-jalan ke daerah pegunungan ya, atau mungkin ke daerah dataran rendah seperti laut atau pantai. Nah, di situ kita bisa kita bisa melihat, mengamati kegiatan-kegiatan perekonomian mereka. Nah, bagaimana Nana? Sudah paham apa yang kita bahas hari ini? Nah, jika ada pertanyaan kita bahas di kelas ya atau di grup, silakan kalian catat apa yang sudah Ustadzah jelaskan tadi di slide yang sudah Ustadzah berikan kepada kalian. Oke, selanjutnya Ustadzah lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kalian ikuti arahan dari Ustadzah. Oke, untuk KBM hari ini Ustadzah akhiri dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majelis.